Selamat siang sahabat Moro News. Sambil menemani istirahat siang Anda di minggu keempat bulan Oktober 2021, Moro News kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik terkait dengan pola pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan berita terkini lainnya di Akademi Angkatan Laut. Saya, Sersan Taruna Marinir Didan Dharma, dan rekan saya, Sesantorna Elektronika Sekar Ayu, akan menyampaikan topik kali ini. Berikut di antaranya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah bersama Taruna AAL tingkat 4 Angkatan ke-67 menghadiri apel gelar pasukan latihan operasi amfibi Armada Jaya tahun 2021 yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lat Opsfib ini digelar di wilayah Dabu Singkep, Kepulauan Riau pada tanggal 18 hingga 28 Oktober dengan 106 taruna AAL dilibatkan dan disebar di 12 unsur KRI. Aktivitas para taruna AAL di 12 KRI tersebut disesuaikan dengan korps masing-masing taruna AAL, baik itu korps pelaut, teknik, elektronika, suplai, dan marinir, dipandu dan didampingi para perwira divisi KRI dan danton pasukan pendarat marinir. Latihan ini disekenariokan menuju daerah pendaratan di Dabu Singkep, Kepulauan Riau, harus melewati rintangan dari serangan musuh di tengah laut berupa serangan dari bawah air, permukaan, dan udara. Latihan ini diharapkan memberikan pengalaman kepada para taruna pada saat menggunakan kapal kombatan sebagai media latihan, sehingga diharapkan dapat membangkitkan jiwa patriotisme dan militansi para taruna dalam menghadapi penugasan di masa yang akan datang. Program Rabu Resi konsisten dijalankan Akademi Angkatan Laut. Ratusan personilnya dikerahkan sikat rumput dan bersihkan saluran air di sekitaran jalan protokol menuju gerbang AAL, Stadion Jalakrida Mandala, Museum Jalakrida Krana, dan jogging line Moro Kerembangan, Surabaya. Menjelang musim penghujan tahun ini, biasanya diikuti dengan banjir, pohon tumbang, dan beberapa permasalahan lainnya, termasuk demam berdarah, dengue atau DBD. Untuk itu, Wagub AAL mengajak seluruh personil AAL melakukan giat kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Tidak sungkan-sungkan, Wakil Gubernur AAL, Laksamana Pertama TNI Rudi Afiantara, mengenakan mesin potong rumput dan melakukan pemotongan rumput di sektor barat, Stadion Jalakrida Mandala AAL bersama personil AAL lainnya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri upacara penutupan pendidikan dasar integrasi kemitraan taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian 2021 yang dipimpin Komandan Jenderal Akademi TNI Marsdia TNI Andiawan Martono yang dilaksanakan di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Danjen Akademi TNI, pendidikan dasar integratif kemitraan Akademi TNI dan Akpol untuk tahun pendidikan 2021-2022 diikuti oleh 982 taruna yang terdiri dari 779 prajurit taruna Akademi TNI yang terdiri dari 449 matra darat, 190 matra laut, dan 140 matra udara, serta 203 taruna Akademi Kepolisian. Pada upacara penutupan pendidikan dasar integratif kemitraan Akademi TNI Akpol 2021 ini juga diserahkan piagam dan apresiasi pada lulusan terbaik tiap angkatan, yaitu untuk taruna AAL terbaik diraih Eka Putra Al-Ayubi dan taruna wanita AAL Gigih Novita Salamun. Setelah dinyatakan lulus menjalani pendidikan Chandra di Muka selama 3 bulan di Menchandra Akademi TNI Magelang, khusus untuk para taruna Akpol akan dikembalikan ke Akpol guna mengikuti pendidikan tahap lanjutan di Akpol Semarang selama 3 tahun 6 bulan. Sedangkan taruna Akademi TNI masih akan melanjutkan pendidikan integratif tahap 2 selama 3 bulan di Menchandra Akademi TNI hingga lulus dan dinaikkan pangkat menjadi Kopral Taruna. Untuk selanjutnya diserahkan ke Akademi Angkatan guna melanjutkan pendidikan sesuai kematraan di Akmil, AAL, dan AAU selama 3 tahun 6 bulan hingga mereka lulus dan dilantik menjadi seorang perwira TNI dengan pangkat Letnan II.
Usai acara upacara penutupan pendidikan dasar integrasi kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian 2021, Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin bersama upacara wisuda 982 Prabatar Akademi TNI dan Akpol ini secara langsung di lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di etapa ke-11 ini, 89 Taruna Akademi Angkatan Laut AAL tingkat 3, Angkatan ke-68, Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2021 bersama KRI Bimasuci tiba dan disambut meriah di Dermaga 6, Pelindo 3, Cabang Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jalan Laut Jawa, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Di hari kedua sandar di Tanjung Intan, Kota Cilacap, Jawa Tengah, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3, Angkatan ke-68, Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2021 bersama KRI Bimasuci melaksanakan berbagai kegiatan mulai olahraga bersama, Kortesikol Forkopinda, dan promosi kampus Taruna Laut kepada siswa SMA 1 Cilacap. Dilanjutkan di hari ketiga dalam rangka mendukung program vaksinasi maritim TNI AL Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-68 Satlat KJK 2021 membantu pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim kepada masyarakat Cilacap yang berlangsung di ruang tunggu kendaraan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah. Harapannya jelas bahwa kita mengharapkan masyarakat Cilacap ini benar-benar sudah melaksanakan program pemerintah yang melaksanakan vaksin COVID-19 sehingga masyarakat ini khususnya Cilacap sehat terbebas dari pandemi COVID-19. Tak lupa juga sebagai wujud nyata penghormatan kepada para pahlawan kusuma bangsa dan mengokohkan semangat nasionalisme generasi penerus, Taruna AAL melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sureng Rono Jeruk Legi, Kota Cilacap. Usai ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Satlat KJK 2021 memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Cilacap yang menjadi sasarannya adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Ilya, Ulumuddin, Kebon Baru Cilacap, kemudian masyarakat Kampung Nelayan Teluk Penyu, serta pengayuh becak yang mangkal di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sidakaya, Cilacap. TNI AL terus kebut pelaksanaan program vaksinasi maritim dengan mengerahkan satuan-satuannya di seluruh Indonesia guna mendukung pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19. Kali ini di Hari Sumpah Pemuda, vaksinator Akademi Angkatan Laut menyasar ratusan siswa SMP Hasyim Ashari dan SMK Persatuan 1 di Jalan Raya Kepadangan nomor 36 Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Serbuan vaksinasi maritim TNI AL di SMP Hasyim Ashari dan SMK Persatuan 1 Sidoarjo, AAL menurunkan 13 tenaga kesehatan dan berhasil menyuntikkan 530 dosis vaksin kedua. Guna menghindari kerumunan saat vaksinasi, pelaksanaannya dibagi dua kelompok. Untuk kelompok 1 pelajar SMP Hasyim Ashari, pelaksanaan vaksinasinya dimulai pukul 8 sampai dengan 12 dan kelompok 2 pelajar SMK Persatuan 1 dilaksanakan siang hari setelah seluruh kelompok 1 usai mendapat vaksin. Diharapkan dengan serbuan vaksinasi dosis kedua oleh Akademi Angkatan Laut dapat membantu pencapaian proses belajar mengajar berjalan normal kembali dengan tatap muka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Irwan Fatoni. Saya selaku wakakesiswaan SMP Hasyim Ashari Tulangan. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Akademi Angkatan Laut untuk bakti sosial vaksin COVID-19 untuk siswa-siswi kami di SMP Hasyim Ashari. Mudah-mudahan amal bakti Bapak Ibu yang bertugas di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Moro News. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program Moro News kali ini.
kami mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih, selamat beraktivitas. Salam Rere Masanti, Jaya Pepa, Jaya Mae. Sampai jumpa.